Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang saya minta Gubernur Lemhanas Jenderal Agus Wijoyo. Terima kasih, Pak. Diminta untuk apa, Pak? Yang sisa tinggal kantuk saya, Pak. Sabda malam ini terhadap masalah kita dari undang-undang teroris sampai litsus untuk para ulama. Walaupun saya yakin bahwa banyak hadirin sudah mengetahui, ingin saya sampaikan lagi bahwa latar belakang saya itu adalah TNI. Saya purnawirawan TNI. Tetapi apapun yang akan saya sampaikan mungkin bisa dipersepsikan untuk membela TNI, mungkin bisa dipersepsikan untuk tetap memelihara status quo TNI. Tetapi apapun yang ingin saya sampaikan, saya punya argumentasi. Dasar saya adalah tata kelola pemerintahan yang baik, satu. Yang kedua adalah konstitusional. Selanjutnya adalah kalau kita bicara terorisme itu pengertiannya luas sekali. Nanti kita bicara tentang definisi. Yang untuk kita perlu untuk kita bagi dua, karena akan membagi kewenangan bagi institusi yang merespons tindakan terorisme. Ada terorisme pada lingkup internasional. Terorisme pada lingkup internasional itu memang menjadi wilayah TNI, karena itu bukan wilayah hukum nasional. Tetapi terorisme yang terjadi di dalam negeri itu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wilayah yurisdiksi sistem hukum nasional. Sehingga semua ancaman yang datang dari dalam, termasuk terorisme, responsnya adalah penegakan hukum. Karena awalnya adalah pelanggaran hukum. Dan tentara tidak pernah dirancang di negara manapun untuk menjadi penegak hukum. Saya berikan contoh. Polisi itu dalam dirinya masing-masing, orang per orang, itu membawakan KUHP. Pada perapatan, kalau kita mengemudi mobil, kita menghentikan mobil lewat garis putih, polisi di pojok itu bisa meniupkan peluit. Peluit itu sakti. Peluit itu mewakili KUHP. Polisi bisa memeriksa kita. Terus kemudian menurut kewenangan diskresinya, kebijaksanaannya, dia akan menentukan kita melanggar atau tidak, atau kita melakukan tindakan itu karena tidak bisa untuk dihindari, gitu. Itu adalah kewenangan diskresi. Tentara dikasih 10 peluit, tidak bisa melakukan itu. Tentara tidak punya. Tentara pada diri masing-masing tidak membawakan KUHP. Tentara bertindak dalam hubungan satuan. Dalam taktik satuan, tugasnya apa? Mengalahkan musuh. Jadi sebetulnya tugas tentara itu adalah perang, dan konstitusi telah memberikan kepada tentara fungsi pertahanan nasional. Dan pertahanan itu sebetulnya adalah pertahanan untuk menghadapi ancaman militer dari luar negeri atau external defense, gitu. Sebaliknya di dalam negeri kalau itu terjadi, maka dia adalah pelanggaran hukum yang responsnya adalah penegakan hukum, di antaranya Polri. Dan kalau kita mengatakan bahwa tindakan terorisme itu adalah tindakan luar biasa, extraordinary crime kah, serious crime kah, boleh saja kita membuat definisi terorisme. Apa itu terorisme? Mungkin dengan sadisme yang sangat intens. Tetapi sadisme yang sangat intens itu tidak menentukan bahwa institusi yang merespons tindakan terorisme itu dibedakan antara misalnya Polri dan TNI. Tingkat sadisme yang dilakukan dalam suatu pembunuhan akan menentukan sanksinya lebih berat, bukan institusi pelaksana untuk merespons. Sama juga dengan motif politik. Kalau ada motif-motif atau niat-niat untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah dan makar, maka hukumannya itu diperberat.
bukan siapa. Walaupun itu juga menyangkut keamanan nasional. Kita kenal di masa lalu zaman Bung Karno itu banyak hukuman-hukuman mati, gitu. Yang formal, tapi juga mungkin ada juga yang tidak dilaksanakan. Jadi di situ mempengaruhi beratnya sanksi yang diberikan, bukan perbedaan siapa yang merespons masalah itu, gitu. Kemudian latar belakang saya juga sebagai TNI adalah saya mungkin dikatakan membela TNI, mungkin juga status quo, tetapi kepentingan saya adalah saya menjaga kehormatan dan wibawa TNI. Saya tidak rela kalau atas nama kerjasama TNI Polri hanya ada 5 prajurit TNI itu ngekor kepada sebuah satuan Polri. Dan di surat kabar halaman 1 dikatakan kerjasama TNI Polri. Kalau memang mau diberikan peran untuk TNI, berikan peran yang signifikan. Berikan dia sesuatu tugas pokok yang dia menunjukkan bahwa dia akan bisa melaksanakan. Tetapi bukan untuk mengekor kepada Polri. Tapi pada hakikatnya, karena ini adalah fungsi penegakan hukum, wilayah dalam negeri ini adalah wilayah penegakan hukum menjadi domain Polri, bagaimanapun juga. Tetapi untuk membawa TNI masuk ke dalam wilayah penegakan hukum, ada caranya. Sudah cukup dalam undang-undang TNI, yaitu bahwa ada itu daftarnya itu, tugas-tugas TNI. Ada kuncinya, pasal terakhir itu, pasal penutup. Semua tugas di atas dilaksanakan berdasarkan keputusan politik Presiden. Itu. Jadi sebetulnya Presiden bisa memerintahkan TNI untuk berbuat apapun sepanjang pertimbangan Presiden itu diperlukan. Jadi di dalam demokrasi ukurannya bukan salah benar. Keputusannya ini salah atau benar, tidak bisa dinilai. Dalam demokrasi yang dinilai adalah keabsahan. Apakah kewenangan yang menggerakkan TNI itu berasal dari pejabat yang sah punya kewenangan itu atau tidak? Walaupun itu adalah membuat MOU dengan kementerian lain, kalau itu datang dari Panglima TNI, salah. Karena Panglima TNI tidak berwenang untuk membuat keputusan politik bagi TNI. Yang berwenang untuk membuat keputusan politik bagi TNI adalah Presiden. Gitu. Jadi ini banyak yang kita tidak menyadari dan kita biarkan begitu saja. Gitu. Kenapa Presiden? Karena fungsi pertahanan nasional itu selalu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. TNI tidak pernah diberikan kepada daerah. Gitu. Oleh karena itu, kalau ada tentara asing mencaplok Kalimantan Timur misalnya, yang kalah itu bukan cuma provinsi kepala daerah Kalimantan Timur, yang salah itu adalah seluruh pemerintah nasional Indonesia. Maka yang bergerak adalah pemerintah Indonesia untuk memukul kembali militer asing tersebut. Sebaliknya, masalah penegakan hukum dan Kamtipmas itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Di sini juga ada satu kelemahan yang kita abaikan, tidak pernah menjadi perhatian kita. Siapa yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah? Pangdam? Bukan. Polda? Bukan. Kepala daerah. Jadi kalau kemarin itu terjadi ramai bom-boman di Surabaya, sebetulnya yang bertanggung jawab pertama kali ditanya adalah wali kota Surabaya. Ibu wali kota, kenapa sampai terjadi? Ibu wali kota, apa kebijakanmu untuk menghadapi ini semua? Korban mau digimanakan ibu wali kota? Ini yang belum pernah dibiasakan. Polisi melaksanakan pengamanan berdasarkan kebijakan kepala daerah. Mengapa? Karena kepala daerah itu yang diberikan mandat oleh rakyat. Dipinjami mandat sebagian kedaulatan rakyat. Begitu juga di tingkat nasional adalah Presiden. Ingat, betapapun gagahnya Panglima TNI, Komandan TNI pakai baret hijau, pakai baret merah, pakai baret hitam, betapa gagahnya polisi dengan segala macam tempelan itu, Panglima TNI dan Kapolri tidak pernah dipilih oleh rakyat. Mereka tidak memegang otoritas politik. Mereka tidak bisa membuat keputusan politik. Mereka punya alat-alat itu, maka keputusan politik untuk TNI dibuat oleh Presiden. Keputusan politik
untuk mengerahkan Polri dibuat oleh kepala daerah. Jadi kepala daerah itu presiden kecil di daerah. Mereka memegang mandat rakyat. Ini juga belum banyak disadari oleh publik, satu, bahkan oleh pejabat itu sendiri. Ingatkan kepada pejabat publik di daerah, kalian itu bukan cuma bikin teken-teken kontrak saja, tetapi keamanan juga menjadi tanggung jawab kalian, gitu. Itu kelemahan kita kedua. Kelemahan kita ketiga adalah sebetulnya kalau kita bicara keamanan dalam negeri, ini semua, Polri, mungkin BNPT, mungkin yang lain. Siapa sih yang meletakkan kebijakan nasional tentang keamanan dalam negeri? Untuk saat sekarang di negara kita masih nol besar. Lantas Polri itu melaksanakan kebijakan siapa? TNI bisa melaksanakan kebijakan Menteri Pertahanan. Tetapi Polri melaksanakan kebijakan siapa? Nggak bisa dong. Sebuah institusi operasional itu juga menyusun kebijakan. Dan mereka melaksanakan sendiri, merumuskan anggaran sendiri, melaksanakan sendiri, dan mengawasi sendiri. Tidak pernah ada yang peka terhadap kekurangan-kekurangan ini. Ini adalah kekurangan prinsipil. Harusnya ada seseorang pada tingkat politik yang merumuskan kebijakan untuk keamanan dalam negeri. Kalau yang sudah ada lazimnya, kalau tidak itu diserahkan kepada Jaksa Agung, itu diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Tetapi karena Menteri Dalam Negeri itu sudah terlalu berat bebannya, kita bisa lepaskan khusus untuk keamanan. Kita bentuk sebuah kementerian yang khusus menangani keamanan dalam negeri, yaitu Menteri Keamanan Dalam Negeri. Ini perlu dipertimbangkan. Tapi sampai saat sekarang, institusi-institusi pelaksana operasional keamanan dalam negeri itu tidak punya kebijakan. Tidak punya kebijakan. Sekarang saya tanya, di mana letak titik-titik rawan terhadap keamanan dalam negeri? Perbatasan. Di mana letak perbatasan? Di Kalimantan 100, di Timor 100. Sadar tidak kita bahwa Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng itu adalah perbatasan? Karena di situ tempat titik masuk manusia-manusia ke Indonesia. Juga bea cukai, titik-titik masuk barang ke Indonesia itu juga merupakan adalah titik-titik rawan untuk keamanan. Kalau kita mengadakan kerjasama intelijen dengan negara-negara lain dan kita punya data tentang siapa nama-nama yang perlu diwaspadai, begitu orang itu masuk di pos imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, dia sudah bisa diidentifikasi. Pinggir, 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 pinggir. Jadi imigrasi juga harus sudah masuk dalam aspek keamanan. Begitu juga bea cukai. Gitu. Saya mau jalan ke Amerika, saya mengajukan visa. Imigrasi di Amerika itu sudah tahu bahwa saya akan masuk Amerika. Siapa latar belakang saya? Sudah tahu itu semua. Saya akan ke Australia, di Australia sudah tahu saya akan masuk Australia. Siapa latar belakang saya? Semua sudah tahu. Mau diapakan? Kalau ada yang dicurigai, dia sudah siap-siap. Maka imigrasi, bandara, pelabuhan, itu merupakan juga perbatasan dengan luar negeri. Ini harus masuk di dalam aspek keamanan. Dan inilah yang menjadi bagian dari portofolio Menteri Keamanan Dalam Negeri. Sehingga semua itu punya satu kebijakan nasional yang kemudian mudah untuk dibagi-bagi. Siapa berbuat apa. Termasuk Polri. Polri dalam hal ini adalah melaksanakan kebijakan dari Menteri Keamanan Dalam Negeri. Kalau mau dipisah Polri dengan BNPT, baik. Tapi di sini ada Pak Ansat Mbai. Saya tanyakan apa sebetulnya beda Polri dengan BNPT. Kalau BNPT mau diradikalisasi, bisa. Ya. Tapi pada saat kalau judulnya penanggulangan teror, toh akhirnya yang menanggulangi teror itu adalah Polri dengan Densus 88. Jadi kita perlu untuk memikirkan lagi. Dan kalau diradikalisasi, itu adalah merupakan sebuah proses yang betul-betul lintas kementerian. Tidak bisa dilaksanakan hanya oleh satu kementerian. Satu adalah mungkin dia, BNPT, kita terima dulu itu. Kedua, Polri. Ketiga, perlu dana, Menteri Keuangan. Keempat, Menteri Agama. Kelima, Menteri Sosial.
ini adalah lintas kementerian. Harus ada kebijakan nasional tentang apa kebijakan nasional untuk menangani deradikalisasi dan siapa lead sektor untuk melaksanakan deradikalisasi. Saya rasakan ini mendesak karena kalau tidak masing-masing institusi operasional ini akan jalan sendiri-sendiri dan ini tidak akan efektif gitu. Selanjutnya adalah ya, pengerahan TNI itu sebetulnya sudah jelas ada 3. Pertama adalah fungsi konstitusional dia itu adalah pertahanan nasional. Selama dia melaksanakan fungsi pertahanan nasional, sah dia adanya di masa damai, di masa apapun. Kedua adalah untuk perbantuan TNI kepada pemerintah sipil di masa damai. Itu juga sah atas keputusan politik presiden. Ketiga, apabila ada peningkatan status tingkat bahaya, mulai dari tertib sipil, darurat militer, darurat perang. Mulai dari darurat militer, pemerintahan sipil hasil pilihan rakyat lewat pemilu diistirahatkan dulu. Ketika itu tentara menjadi pemerintah. Kewenangannya bisa kemana-mana persis seperti pemerintah. Tetapi di bawah itu, dia adalah fungsi pertahanan nasional yang di dalam negeri hanya bisa dikerahkan atas dasar keputusan politik presiden. Jadi di sini juga karena polisi itu melaksanakan tugas operasional atas kebijakan kepala daerah lah yang bisa menilai secara objektif apakah Polri masih mampu untuk merespons tingkat intensitas ancaman. Jadi bukan Polri sendiri yang menilai terus kemudian dia minta kepada TNI, bukan, tapi kepala daerah yang merupakan otoritas politik. Setelah dia objektif menilai bahwa polisi tidak mampu, dia lapor kepada presiden. Tentu tidak harus semua seperti itu. Kita mengenal yang namanya SOP atau prosedur operasi tetap. Prosedur operasi tetap itu adalah sebuah prosedur yang diletakkan, dirumuskan bagi suatu peristiwa yang berulang sehingga nantinya tidak harus persis diikuti semuanya. Cukup titik-titik penting dan itu sudah cukup untuk mewakili bahwa seolah-olah semua prosedur itu diwakili. Tapi pada dasarnya itu harus merupakan komunikasi dan hubungan antar pejabat yang punya kewenangan, yaitu pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, antara kepala daerah dengan kepala pemerintahan. Baru dari situ kepala pemerintahan memerintahkan Panglima TNI melalui Menhan bantu itu kepala daerah. Jadi memang kembali ke dalam demokrasi itu yang berkuasa adalah pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Pejabat publik yang dipilih oleh rakyat akan selalu lebih sakti dari pejabat yang diangkat di dalam demokrasi. Gitu. Kemudian selanjutnya yang dikatakan serious crime, extraordinary crime, kita jangan terlalu murah dengan istilah itu. Kalau ada di sini pakar hukum mungkin saya tanya, bukankah extraordinary crime itu berada pada lingkup dan wilayah hukum internasional yang diperuntukkan bagi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara. Tetapi teror di sini tetap merupakan bagian dari KUHP. Hanya intensitasnya akan menentukan berat ringannya sanksi yang diberikan kepada teror. Kalau dia sudah punya niat untuk makar, bisa saja diberikan sanksi ancaman, sanksi maksimal hukuman mati. Jadi di situ letaknya. Tapi bukan dengan membedakan siapa instansi yang merespons. Dan terakhir adalah kalau kita melihat kemarin itu Koopsus Gap, maka di situ kita melihat sebetulnya pertama, Kepala Staf Presiden tidak punya kewenangan komando atas TNI. Panglima TNI punya. Yang kedua, Presiden merestui. Tetapi saya dengar sendiri pada waktu buka puasa di istana, Presiden mengatakan TNI akan disimpan hanya untuk kemungkinan terakhir ketika polisi tidak mampu untuk menghadapi ancaman. Dan untuk itu memang perlu keputusan Presiden. Keputusan Presiden ini adalah keputusan politik yang perlu untuk diketahui secara politik, diketahui oleh DPR dan diketahui oleh publik.
Jadi bukan hanya dikatakan kita sudah lakukan dalam rapat kabinet terbatas, tetapi publik tidak tahu dan DPR tidak tahu. Jadi itu harus merupakan sebuah keputusan politik. Jadi menurut saya apa yang tercantum dalam Undang-Undang TNI itu sudah cukup untuk memberikan prosedur dan mekanisme tentang pengerahan TNI, keputusan politik oleh Presiden. Apa yang tercantum sekarang di dalam Undang-Undang Terorisme dengan mengatakan bahwa tugas TNI adalah sesuai dengan tugas pokoknya dan akan ditentukan oleh Perpres. Hanya kita harus hati-hati untuk mengawasi dan mengendalikan bagaimana Perpres disusun supaya jangan lepas kendali dan lepas dari semangat Undang-Undang TNI. Jadi kalau saya simpulkan, apa yang saya sampaikan adalah bahwa sebetulnya sekarang ini adanya Koopsus Gap itu tidak berpengaruh karena toh itu juga tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan toh nantinya pada saatnya Presiden akan harus mengeluarkan keputusan ketika dirasakan Polri sudah tidak mampu untuk menghadapi tingkat ancaman. Yang kedua adalah bahwa tanggung jawab keamanan ada pada kepala daerah, itu yang sekarang belum diingatkan kepada para kepala daerah. Diperlukan perumus kebijakan bagi keamanan dalam negeri pada tingkat nasional, karena sekarang pelaksana operasional dari keamanan dalam negeri masih berjalan sendiri-sendiri. Jadi bagaimana kita bisa untuk mensinkronkan? Oleh karena itu prosedur permintaan bantuan adalah dari kepala daerah kepada Presiden, dan TNI pada statusnya adalah membantu pemerintahan sipil di daerah. Mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Jenderal. Sekarang Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang nampaknya belum diucapkan semua orang cuma satu. Mengucapkan selamat sahur bagi Indonesia Timur. Semua sudah diucapkan. Menguntungkan saya karena tidak bicara banyak, tapi merugikan juga. Sebab pikiran-pikiran saya brilian itu sudah dihabisi orang. Oke. Jadi yang tertinggal bagi saya, supaya berguna saya diundang, terima kasih. Salah satu akibat kalau Anda undang, makin sibuk saya orang-orang di jalan minta potret. Oh ya? Rupanya program ini sangat terkenal, sehingga tukang jual pisang pun di Kebayoran kemarin minta potret. Dari mana? Karena dia nonton ILC. Kalau saya muncul di channel lain itu mereka tidak peduli. Kalau di ILC itu ditonton orang. Jadi itulah sayangnya kita baru terkenal setelah tua, coba lagi muda. Kami pernah sekantor waktu kami muda dulu. Oke, begini, saya hanya tebang pilih saja. Sekarang saya mau kembali kepada yang baru saja dijelaskan oleh Pak Gus, yang 100% saya setujui soal TNI. Kasihanlah, TNI itu jangan diganggu-ganggu lagi. Kita berpikir sederhana saja. Teror itu adalah peristiwa pelanggaran hukum. Itu sama saja nyopet, sama saja dengan nikam orang dan ngebom orang. Cuman gradasinya berbeda. Oke? Kalau teror itu sudah mengancam keselamatan negara, maka itu Presiden bisa mengerahkan TNI. Dan TNI itu hanya bisa digerakkan oleh pemerintah, oleh elected politician. Ini istilah yang disenangi oleh Pak Agus. Politisi yang dipilih, tidak sembarang orang. Jadi menurut saya, kenapa sih repot-repot masukkan lagi TNI ke undang-undang anti teror itu? Itu sudah ada aturannya. Nggak perlu lagi repot-repot. Malah tambah repot. Nanti kalau polisi bersama polisi dan TNI timbul lagi soal TNI, polisi itu kan pernah jadi partner juniornya TNI di dalam ABRI. Marilah kita berpikir bahwa sesuatu tidak berubah secara cepat. Sisa-sisa itu masih ada. Apalagi kalau ini berurusan dengan menangkal bom. Orang-orang Kopassus, orang-orang pasukan-pasukan khusus bilang, masa menghadapi berapa teroris saja sekian orang dikerahkan, siarkan TV segala macam. Itu bisa menjadi masalah di dalam
organisasi di mana mereka berada. Jadi biarkan aja mereka terpisah. Biarlah yang mengatur itu otoritas sipil. Jadi saya merasa rugi kita kalau dicampur-campur begitu. So kita hanya menciptakan potensi persoalan. Begitu. Tidak banyak lagi yang mau saya katakan, tapi ada satu hal yang mendasar yang mau saya katakan. Marilah kita semuanya sadar, ribut-ribut ini, reaksi terhadap bom, tekanan kepada percepatan pembuatan undang-undang, ini tidak lepas dari kita menghadapi Pilpres. Dan latar belakangnya harus ditarik ke belakang, terutama dari keributan yang timbul di sekitar Pilkada Jakarta. Jadi ini soal politik. Kalau kita tidak menyadari itu, kita tidak ngerti persoalannya. Lebih jauh lagi, yang saya mau katakan, persoalan kita ini sebenarnya persoalan panjang yang kita tidak mau sadari. Ini adalah persoalan yang dihadapi sekarang ini, terutama yang menyangkut tadi 200 kiai ini akarnya adalah ketika negeri ini lahir, ada debat diskusi mengenai negara ini berdasarkan apa. Pancasila itu kan hasil kesepakatan, tapi sebelumnya ada. Dan apa yang ada itu tidak cepat mati, tidak cepat habis. Dan apa yang terjadi sekarang itu harus dimengerti dari konteks itu. Barang siapa melupakan sejarah, dia akan dihukum mengalami kerugian-kerugian, korban-korban yang berdasar dari terjadi kedua kalinya. Kalau Indonesia udah berkali-kali, bukan kedua kalinya lagi. Nah itu persoalan kita. Coba pelajari. Saya pernah memberikan pidato akademik di Sekolah Intelijen Negara waktu wisuda. Saya bilang persoalan Indonesia ini tak seorang pun pemimpin kita yang belajar sejarah dengan benar. Bung Karno kan bilang jangan jas merah. Dia sendiri tidak mempelajari sejarah. Jadi tragedi kita adalah pemimpin kita itu tidak tahu sejarah. Seandainya Pak Lukman Hakim, Menteri Agama ini orang baik loh. Saya bersahabat betul, tahu betul. Tapi kayaknya beliau tidak belajar dari sejarah. Orang-orang ini Islam, terutama para kiai, para ulama, itu punya trauma panjang, dikontrol oleh Orde Lama, oleh Orde Baru. Jadi meskipun Pak Lukman bermaksud baik, mendata itu mungkin siapa tahu dia mendata niatnya untuk kirim hadiah lebaran, bisa loh, ya. Tapi yang pertama menjadi soal bagi para kiai ini, para ulama, para dai itu adalah pengalaman trauma masa lalu. Problem Indonesia ini banyak trauma-trauma yang timbul dalam sejarah kita dan kita merasa sudah selesai, nggak ada soal lagi. Inilah persoalan Indonesia. Kita tidak ngerti sejarah kita dan kita anggap semuanya wah udah beres-beres saja. Indonesia tuh sudah selesai. Ini bangsa tidak disadari lahir pada periode kedua abad 20. Sebelum itu nggak ada Indonesia. Jangan berpikir Indonesia dari zaman Majapahit, Sriwijaya, apalagi Mataram, nggak ada. Ini barang baru. Usia Indonesia itu usia konsep. Itu muda berapa tahun dari Uni Soviet. Uni Soviet yang lebih hebat dari kita hilang. Kemana itu Uni Soviet? Tidak satu peluru pun ditembakkan, ambruk. Kenapa? Karena Uni Soviet tidak bisa menjawab tantangannya. Jadi persoalan kita adalah menjawab tantangan kita. Kalau kita tidak bisa jawab, dan untuk menjawab itu kita harus tahu sejarah kita. Kalau kita tidak tahu sejarah kita, kita kayak orang buta yang Pak siapa tadi Ridwan Saidi bilang melakukan loncatan gelap. Nah itulah yang terjadi. Kita ini adalah bangsa yang baru berapa tahun kan menurunkan presiden kita dengan hormat. Bayangkan jasa Soekarno, jasa Pak Harto, kasihan. Siapa yang salah? Kita peradabannya rendah. Bangsa apa kita ini? Sekian puluh tahun merdeka, baru mengamandemen undang-undang dasar. Jadi korbannya adalah Pak Harto. Ia berkuasa terus. Dia nggak melanggar undang-undang, ya kan? Dan banyak orang berkepentingan kalau Pak Harto berkuasa. Jadi Pak Harto terpilih terus.
Ya, bingung ketika beliau sudah tua, bagaimana lagi mau jadi terpilih lagi gitu loh. Itu karena undang-undang dasar kita nggak benar. Nah, para pembuat undang-undang sekarang ini bertanggung jawab jangan terjadi lagi kesalahan-kesalahan itu. Jadi undang-undang terorisme itu yang saya takutkan. Saya ikut diminta bicara di DPR. Jangan sampai kita mengulangi tragedi-tragedi masa lalu. Anda masih ingat kan undang-undang anti subversi? Itu yang bikin Bung Karno. Tapi yang pakai banyak itu adalah Orde Baru. Jadi jangan sampai presiden yang sekarang, anggota DPR sekarang mengatakan, oh niat kami baik, bersih, jujur. Tapi undang-undang itu punya cacat. Pemerintah akan datang, anggota DPR yang akan datang akan menyalahgunakan. Nah, dosanya Anda ikut pikul. Jadi bukan dosa tidak puasa, tidak bayar zakat, tapi dosa kepada jutaan manusia Indonesia yang menderita karena keputusan Anda itu. Nah, saya sekarang mau mengomentari Pak Gatot, tapi udah pergi. Tadi saya bilang, Pak, saya mau mengomentari Anda, dia buru-buru pergi. Ya mungkin karena bukan karena takut pada saya. Apa pula jenderal takut, awak ini kopral pun tidak. Oke, Pak Gatot tuh kalau ceramah selalu menyebut Syria. Ya, saya menambahkan Irak. Ini kasusnya lain sama sekali. Yang terjadi di Syria itu mula-mula ada anak kecil menulis apa di dinding di Idlib, itu diilhami oleh apa yang terjadi di Tunisia yang menjadi Arab Spring itu. Jadi anak muda ini menulis tidak berontak, menulis saja yang nadanya mengeritik pemerintah. Apa yang dilakukan oleh Bashar al-Assad? Dia kirim pasukan menghajar anak-anak itu. Maka terjadi perlawanan. Kalau terjadi perlawanan di Syria, di Irak, di Lebanon, itu yang akan terjadi adalah segala macam hantu belau masuk ke situ. Ada hantu belau dari Moskow yang dulu besar, sekarang merosot, menggunakan kesempatan ini untuk masuk. Amerika punya kepentingan, Saudi punya kepentingan, Turki punya kepentingan, Iran punya kepentingan. Oke? Maka semuanya berlaga di situ. Kesalahannya adalah Bashar al-Assad tidak mengerti itu atau tidak sadar akan itu, bahwa dengan dia menembaki dia punya warga negara yang tidak bersenjata, dia mengundang kekuatan lain untuk masuk. Nah, kita harus belajar dari sana. Apa yang harus kita pelajari adalah untuk mengerti soal teror ini bukan soal bom, bukan soal peluru, bukan soal pisau. Ada masalah, ada akar yang dalam sejarah kita. Kalau kita tidak mau mengerti itu, kita anggap sudah beres. Indonesia sudah selesai, tidak ada masalah menjadi Indonesia, berproses menjadi Indonesia. Ya kita akan kacau nanti. Jadi yang mau saya katakan, dengan tafsiran saya sendiri, saya mengulangi ucapan Bung Karno, apa tadi itu, jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah yang beliau sendiri tidak lakukan. Marilah kita lakukan dengan baik, supaya tidak terjadi kekacauan-kekacauan. Itu saya kira pesan yang paling penting malam ini. Marilah kita sadari bahwa proses menjadi Indonesia itu belum selesai. Masih gampang terjadi keributan. Uni Soviet tidak pernah selesai menjadi Uni Soviet karena pemerintahannya otoriter. Even Amerika yang berproses lama menjawab tantangannya masih bisa memilih orang kayak Trump. Kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan saya mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sahur. Pemirsa, kesimpulannya menarik supaya DPR dan Presiden undang-undang anti teroris dibikin dengan hati-hati agar tidak dipakai oleh rezim berikutnya. Pemirsa, untuk mengakhiri malam ini saya akan mengutip, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri, dalam kurung penguasa di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya.
Dan itu kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu yang paling utama bagimu dan paling baik bagimu. An-Nisa 59. Kita ketemu ayat yang akan datang.